180563201034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alifa Maulia dengan NIM 2105020003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Jaya Saputra, NIM 180563201023. Terima kasih. Perkenalkan, saya Redia Nisa Karimah dengan NIM 2105020061. Perkenalkan, nama saya Rosnita, NIM 2105020062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wana dengan NIM 2105020068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem politik. Sistem politik sebagai suatu sistem terbuka, dikelilingi oleh lingkungan. Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah tantangan serta tekanan. Tantangan atau masalah sistem politik tidak saja berasal dari faktor-faktor internal sistem politik tersebut, tetapi juga berasal dari faktor eksternal. Sistem politik dituntut agar dapat menjawab tantangan ini. Hal ini penting supaya suatu keadaan yang mantap atau equilibrium yang dinamis, dalam arti masih tetap responsif terhadap keadaan, akan tetap diperoleh. Selanjutnya yaitu tantangan sistem politik. Perkembangan suatu negara sehingga tantangan dan persoalan ini menjadi berbeda di antara negara-negara. Tentang apa yang dilakukan oleh sistem politik yang menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu sistem politik. Dahulu kala, tepatnya di negara Yunani dan Romawi, terdapat kecenderungan untuk mengukur dan menekan prestasi sistem politik dari sudut ukuran moral. Diasumsikan keberhasilan suatu sistem politik dilihat dari moral para pelaksana sistem politik itu. Misalnya raja, apabila seorang raja bijak, maka sistem politik akan berjalan dengan baik. Sedangkan apabila raja itu seorang tiram, maka sistem politik berjalan dengan kekerasan. Kaum teoretisi liberal pada abad ke-18 dan 19 juga mengukur prestasi sistem politik dari sudut pandangan moral. Kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Pengertian lainnya yaitu kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, kemampuan eksplorasi sumber daya alam dan juga manusia, distributif, kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, regulatif, kemampuan menyusun undang-undang, mengatur, serta mengawasi dan mengadilkan tingkah laku individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan lain-lain, sehingga dapat patuh dan taat kepada undang-undang yang berlaku. Simbolik, kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Responsif, kapabilitas untuk menciptakan daya tanggap kepada masyarakat dan dalam negeri serta internasional, hubungan interaksi dengan luar negeri. Untuk mencapai tujuan nasional seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Almond, ada 6 kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan pembahasan terkait kapabilitas ekstraktif. Kapabilitas ekstraktif itu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan sumber daya alam ataupun SDA dan sumber daya manusia ataupun SDM dari lingkungan domestik maupun internasional. Kemampuan sumber daya alam biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah, seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan atau batu bara, emas, dan lain-lain. Yang
yang ketika datang para penanam modal domestik maupun internasional itu akan memberikan pemasukan lagi bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian akan menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan. Yang selanjutnya, kapabilitas regulatif atau pengaturan. Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam suatu sistem politik. Untuk mengoptimalkan kemampuan regulatif, biasanya dibuat aturan-aturan tertentu yang membatasi tingkah laku individu. Contoh konkret dari penerapan kemampuan sistem politik ini misalnya dalam mengendalikan tingkah laku individu dalam suatu partai politik, maka dibuatlah aturan tertentu bagi para anggota partai politik. Kapabilitas distributif. Kapabilitas distributif merupakan suatu kemampuan sistem politik untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber-sumber material dan jasa-jasa kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Indikator untuk mengukur kemampuan distributif dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama kuantitas dan nilai daripada objek yang ada dalam kegiatan distribusi tersebut. Kedua, bidang-bidang kehidupan manusia yang tersentuh oleh kegiatan distribusi dan bagian-bagian dari penduduk yang menerima keuntungan adanya distribusi. Selanjutnya, kapabilitas simbolis. Kapabilitas simbolis merupakan kemampuan yang memberi gambaran tentang efektivitas mengalirnya simbol-simbol daripada suatu sistem politik ke dalam lingkungan, dalam maupun luar. Simbol-simbol yang dimiliki suatu sistem politik lazimnya meliputi nilai-nilai yang dianut oleh para pemimpin, hari-hari besar nasional, upacara kemiliteran, ataupun kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat negara. Indikator dari kemampuan ini dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat umum. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap simbol-simbol ini dapat menyebabkan timbulnya kritik atau ejekan terhadap para pejabat negara. Selanjutnya, kapabilitas responsif. Kapabilitas responsif merupakan kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan, atau dukungan-dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Dengan demikian, suatu sistem politik dianggap mempunyai kemampuan responsif rendah apabila ia kurang memperhatikan tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan baik dari lingkungan dalam maupun luar. Kapabilitas domestik dan internasional. Kapabilitas domestik dan internasional ini merupakan suatu kemampuan untuk memperlihatkan keberadaan suatu sistem politik dari dalam lingkungan atau domestik serta dari luar atau internasional. Tingkah laku internasional sistem politik dapat dilihat dari beberapa kemampuan. Yang pertama, kemampuan ekstraktif internasional. Sistem politik ini dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, kemampuan regulatif internasional. Sistem politik ini dapat dilihat dari seberapa jauh kegiatan sistem politik dalam melakukan penetrasi politik ke dalam suatu sistem politik negara lain. Yang ketiga, kemampuan distributif internasional. Sistem politik ini dapat dilihat dari subsidi, pinjaman, hadiah, serta bantuan teknik dari negara lain. Terakhir, kemampuan responsif internasional. Sistem politik ini dapat dilihat dari suatu kegiatan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara. Setelah mengetahui dan memahami keenam kapabilitas sistem politik tersebut, maka selanjutnya kembali pada kenyataan dalam konteks kekinian. Bagaimanakah sistem politik dalam mengimplementasikan kemampuannya? Yang pertama, kemampuan ekstraktif. Faktanya, sistem politik belum sepenuhnya mampu mengelola sumber-sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun eksplorasi dan eksploitasi terjadi di mana-mana, tetapi masyarakat tetap belum merasakan kesejahteraannya. Yang kedua, kemampuan regulatif. Kemampuan regulatif yang seharusnya menjadi pengontrol dan pengendali masyarakat
justru para pembuat regulatif itu sendiri yang melanggar aturan yang mereka buat, dan terkadang mereka membentengi diri mereka dengan aturan tersebut. Dan ironinya, banyak yang terjadi mafia hukum yang notabene-nya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Ketiga, kemampuan distributif. Kemampuan sistem politik dalam mendistribusikan barang atau jasa belum sepenuhnya maksimal karena masih banyak terjadi kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat pedesaan. Yang 4, kemampuan simbolis. Sistem politik sekarang ini banyak yang tidak melahirkan kepala pemerintahan yang memiliki jiwa kepemimpinan, karismatik serta regionalis, tetapi lebih banyak ke kepala pemerintahan yang hanya menjalankan sistem kerja yang struktural belaka. Baik, yang kelima ada kemampuan responsif. Sistem politik saat ini kurang mengakomodasikan segala kepentingan masyarakat. Bahkan terkadang kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, tuntutan dari masyarakat yang kurang mendapat respon walaupun ditekan dengan berbagai aksi demonstrasi. Yang kedua ada kemampuan domestik dan internasional. Yang keenam ada kemampuan domestik dan internasional. Sistem politik masih lemah sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang harmonis. Terlihat dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sedangkan dalam internasional, pemerintah sangat mengedepankan jalinan relasi dengan baik dan memberikan kebebasan untuk berinvestasi dengan mengorbankan masyarakatnya sendiri. Contoh kasusnya yaitu penambangan emas di Papua yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang mampu menyetorkan pajak senilai 19 triliun kepada pemerintah Indonesia. Walaupun kapabilitas ekstraktif ini telah dilakukan, namun pada kenyataannya sumber-sumber material belum mampu mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan sistem politik yang ada kurang maksimal dalam mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya di Indonesia masih terus bermunculan berbagai permasalahan klasik yang tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, sudah sewajarnya harus dilakukan renovasi terhadap sistem politik sehingga akan ada perubahan di masa yang akan datang demi terciptanya sistem politik yang mampu mengimplementasikan kemampuannya dan dapat membuat rakyat sejahtera. Sekian penjelasan